Shalom Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita sudah dipimpin dan dituntun oleh Tuhan sampai di pertengahan bulan April, yaitu tanggal 18 April 2021. Dan kita akan bersama-sama beribadah pada Tuhan. Untuk itu saya menghimbau kepada setiap keluarga yang tidak sempat ikut beribadah di gereja, maka boleh dapat mengumpulkan anggota keluarganya bersama-sama untuk kita beribadah di rumah masing-masing pada hari ini. Pada saat ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, dan saya akan memimpin kita dalam pujian penyembahan. Kemudian nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Chua Kimpeng dari Singapura. Mari kita berdoa dan menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini, karena Engkau boleh mempertemukan kami kembali untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, memuji-muji dan memuliakan namamu Tuhan, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan kami juga berdoa supaya hadirat Roh Kudus turun di tengah-tengah kami dan di tengah-tengah umat-Mu, agar memberkati ibadah kami pada saat ini. Untuk itu kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap untuk mengikuti ibadah ini, mari bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari bersama-sama katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus,
Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari kita semua tunduk kepala dan kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa oleh karena salib-Mu kami diselamatkan, oleh karena salib-Mu kami boleh dibebaskan dari dosa, dan kami memperoleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami menjadi korban dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjamah setiap kami, membangun iman kami, mempertumbuhkan iman kami, supaya kami percaya kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa dan sanggup menolong kami di dalam kehidupan kami sekalian. Urapi hamba-Mu Bapak Joa Kimpeng dan juga Sofia yang akan menerjemahkan, supaya firman Allah yang kami dengar menjadi berkat buat kami semua. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kami persilahkan hamba-Nya. Hello everyone. Halo semuanya. So happy to see all of you again. Senang sekali ketemu dengan kalian semua saat ini. I must say that I really miss everyone in Bukit Sion Church. Saya harus benar-benar bilang bahwa saya sangat kangen sekali dengan semua jemaat di Bukit Sion. Yeah, myself and all of our Missio Dei Harvest members in City Harvest Church, we miss all of you in Probolinggo. Ya, saya dan semua anggota Missio Dei Harvest di Singapura itu sangat-sangat kangen dengan kalian semua yang ada di Probolinggo. Yeah, the last time I went, I remember it was in February this year. Ya, terakhir kali saya pergi itu saya ingat adalah di bulan Februari tahun ini. And we opened the Missio Dei Harvest School, the Bible school. Dan di situ kita sedang membuka untuk perayaan pembukaan sekolah Mission Bible School di Probolinggo. And of course, I went to Lumajang, Dampit, and Malang for a round Mount Bromo prayer trip. And Ibu Sofia stayed in Probolinggo to minister to all of you. Ya, terus kemudian dari situ saya kemudian berdoa keliling dari Lumajang, Malang, Dampit, dan saya Sofia tinggal di Probolinggo untuk melayani di Jemaat Probolinggo. Actually, it's only a few months since then. Sebenarnya hanya beberapa bulan sejak saat itu. But so much had happened in the world, in Singapore and in Indonesia, that it felt like an eternity ago. Sebenarnya, tetapi banyak sekali hal yang terjadi di dunia, baik di Singapura, di Indonesia, sehingga seakan-akan waktunya itu sudah lama sekali saya belum ke sana. Exactly. But so myself, my wife Lee Keng, she sent her regards, and all of Missio Dei Harvest, we miss all of you so much. Tetapi saya dan istri saya Lee Keng juga mengirimkan salam hangat kepada kalian semua, dan seluruh anggota Missio Dei Harvest juga sangat kangen dengan kalian semua. So today I have a simple, but I believe it's a word in season for all of you. Jadi hari ini saya memiliki khotbah yang sederhana, tetapi saya yakin ini adalah
khotbah yang tepat untuk musim ini. And I have amazing testimonies to share with all of you as well. Dan saya memiliki kesaksian yang luar biasa yang ingin saya bagikan dengan saudara sekalian. Before we begin, shall we pray? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Hallelujah. Haleluya. Lord, I thank you for this time. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini Tuhan. Lord, I thank you for this opportunity that we can preach the word of God to the people in Probolinggo. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan bahwa saya masih mendapatkan kesempatan Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan kepada jemaat Probolinggo. I pray that the word can encourage the hearts and minds of everyone hearing this message. Saya berdoa supaya firman yang saya sampaikan Tuhan itu dapat menjadi kekuatan Tuhan bagi setiap orang yang mendengarkannya. And I pray Dan saya berdoa that your presence will descend upon all of us as we go through this sermon. bahwa hadirat-Mu Tuhan itu akan ada Tuhan atas setiap kami Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu. That will encourage our faith, Kuatkan iman kami encourage our faith to continue this journey supaya kami dapat melanjutkan perjalanan kami to serve you and to love you all the days of our life. untuk melayani-Mu Tuhan dan hidup bagi Engkau sepanjang umur hidup kami. In Jesus' mighty name, and everyone say, Di dalam nama Yesus dan setiap orang yang percaya katakan Amen. Amin. Amen. Amin. So I have a short and simple message. Jadi saya akan membawakan sebuah khotbah yang sangat singkat dan sederhana. Now my anchor verse for the day Ayat untuk hari ini is from the book of Isaiah chapter 60 verse 1 to 2. ada diambil daripada kitab Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 dan 2. Now it's a famous verse, Ini adalah ayat yang sangat terkenal sekali. but yet I really believe that this word is a word in season, not just for people in Probolinggo, but even for people in Singapore, myself. Dan saya percaya bahwa firman ini tidak hanya menjadi kata-kata atau khotbah yang memang sungguh pas di waktu ini bagi jemaat di Probolinggo, namun juga jemaat di Singapura. Let me read out the verse to you in English. In Isaiah chapter 60 verse 1 to 2, it says, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you." And in verse 2 specifically, it says that, "For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you." Amin. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Dan dikatakan di ayat yang kedua, "Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Amin. Amen. The verse is clear to state that it was when there's darkness covering the earth and deep darkness in the people that then the Lord will arise over you and His glory will be seen upon you. Dikatakan dengan jelas di ayat ini bahwa ketika kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, saat itulah terang Tuhan akan terbit atasmu. Now, when will light shines brightest? Kapan sebenarnya terang itu bersinar paling terang? It's when we enter into a dark room and on a torchlight. Ketika kita masuk ke dalam ruangan yang gelap dan kita menyalakan senter kita. A torchlight is not useful when you're under the bright sun in the afternoon sun. Senter itu tidak berguna kalau misalkan kita ada di siang hari. But when do we need the light the most? Tetapi kapan kita membutuhkan terang itu? It's when we are in dark places. Adalah ketika kita ada di ruangan yang gelap. When you are lost, you can't find your places, you can't find your way around. Ketika saudara tersesat, kehilangan jalan saudara dan tidak bisa menemukan jalan saudara. That's when you need the light most and the light will shine the brightest. Itu adalah ketika saudara membutuhkan terang dan terang itu akan bercahaya dengan terangnya. Now look at the world around us. Lihatlah di dunia yang ada sekeliling kita. There's global pandemic COVID-19. Ada pandemi global COVID-19. There's darkness in the minds of people. Ada kegelapan di pikiran orang-orang. They lost their job. Mereka kehilangan pekerjaan They lost their mereka. finances. Mereka kehilangan keuangan mereka. They lost their health. Mereka kehilangan kesehatan mereka. In their heart, they feel lost and hopeless. Di dalam hati mereka merasa terhilang dan mereka merasa tidak memiliki pengharapan. Many sadly have lost their loved ones. Banyak sekali sayangnya yang juga kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. And when I had a fellowship with Pak Dao and Ibu Lily, I heard of some people that I know in Indonesia that have lost their life to COVID-19. Dan ketika saya memiliki persekutuan dengan Pastor Daud dan Ibu Lili, saya mendengar dari mereka bahwa ada beberapa orang dari orang Indonesia yang saya kenal dan saya kasih itu sudah kehilangan nyawa I feel mereka. so sad, and many of us who heard the news, we are so sad. Kami sangat sedih sekali dan kami yang mendengar berita itu
juga sangat sedih So sekali. there's darkness in the world right now. Jadi ada kekelaman yang memenuhi bumi saat ini. There's darkness in the world, there's darkness in Singapore, there's darkness in Indonesia due to COVID-19 pandemic. Ada kekelaman yang menyeliputi bumi ini, baik di bumi Indonesia, bumi Singapura, maupun di tengah-tengah kita oleh karena pandemi COVID-19 But ini. let me encourage all of you. Tetapi saya ingin menguatkan saudara From sekalian. these two verses is very clear Dari dua ayat ini sangat jelas sekali. that is when the light of Jesus in us must shine the brightest. Justru di saat inilah terang Yesus yang ada di dalam kita itu harus bersinar dengan sangat terangnya. So we must arise, shine, for your light has come. Jadi kita harus bangkit menjadi terang sebab terangmu telah datang. Especially in days like now that's in darkness. Terutama di saat-saat ini di mana kita hidup di dalam kegelapan. Then like the verse says, and the glory of the Lord will arise upon all of you. Dan seperti yang dikatakan di dalam ayat ini, kemuliaan Tuhan itu akan ada atasmu. And at the end of verse 2 it says, and his glory, God's glory, shall be seen upon you. Dan dikatakan di ayat yang kedua bahwa kemuliaannya itu akan menjadi nyata atasmu. So today I'm declaring to all of you in GPI Bukit Sion, Jadi saat ini saya ingin menyatakan kepada saudara yang ada di Bukit Sion. this is the time, now is the season for all of us to arise and shine. Ini adalah waktunya, ini adalah masanya bagi kita semua untuk bangkit dan menjadi terang. For I believe that the light of Jesus that's already in you will shine so bright when you go into the midst of darkness. Karena saya percaya bahwa terang Yesus yang ada di dalam diri saudara itu akan bersinar makin terang lagi ketika saudara masuk di dalam dunia yang gelap ini. So today I want to share with you three things. Jadi saya hari ini ingin membagikan 3 hal bagi Three kepada saudara. areas that we must arise in our faith 3 area di mana kita harus menjadi bangkit di dalam iman kita. so that we can shine the light of glory of Jesus through the places that are dark now. Supaya kita dapat menyatakan terang kemuliaan Tuhan, terang kemuliaan Yesus di tengah-tengah kegelapan di dunia ini. Now, one thing about darkness Satu hal tentang is we kegelapan, can't see. kita tidak dapat melihatnya. The things are there. Barang-barang itu semuanya ada di sana. The treasures are there, your loved ones are there, they are all there. Harta benda kita, orang-orang yang kita kasih, semuanya itu ada di situ. But because it's dark, there's no light, we can't see. Tetapi karena terlalu gelap, tidak ada cahaya, makanya kita tidak bisa melihat. But the Bible in the book of Romans chapter 1 verse 17 it says that, Tetapi Alkitab di dalam Roma 1 mengatakan that the righteous shall live by faith. We shall live by faith. bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar, kita itu harus hidup oleh iman. For the Bible says without faith it's impossible to please God. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. In fact, in 2 Corinthians chapter 5 verse 7 it says, for we walk by faith and not by sight. Dan bahkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. So what is faith? Jadi apakah itu iman? Faith, my personal revelation, is believing something into existence. Buat saya, pewahyuan pribadi yang saya dapatkan mengenai iman adalah iman itu mempercayai sesuatu itu akan ada, akan timbul. It has not yet happened. Belum terjadi. With our naked eyes, with darkness covering, we can't see it happening. Dengan mata kita yang hanya dengan mata kita sendiri, kegelapan yang menutupi itu kita tidak dapat melihatnya. It's like you put on a spectacles. Seperti saudara memakai kacamata. Like I'm wearing contact lens and Sophia is wearing her glasses. Ya, atau memakai kontak lens atau ya seperti kacamata seperti Sofia ini. It's like this lens of faith, these spectacles, glasses of faith that we put on. Jadi kita memakai lensa iman kita yang harus kita pakai. Then suddenly you open up your eyes with faith. Now you can see clearly. Dan tiba-tiba saudara membuka mata iman saudara sehingga sekarang saudara bisa melihat dengan sangat jelas. So number one, I want to challenge and encourage all of you to live by faith, to arise in faith, to see the invisible. Jadi saat ini saya ingin menantang setiap saudara untuk bangkit di dalam iman saudara untuk melihat apa? Melihat hal-hal yang tidak terlihat. Let me share with you a testimony. Saya akan membagikan dengan saudara sebuah kesaksian. When COVID-19 hit, Ketika COVID-19 itu datang, many Mission Day Harvest members we were lost. banyak sekali anggota Mission Day Harvest yang terhilang. Personally, I am lost as well. Secara pribadi saya juga sedikit terhilang. My business come to a standstill. Usaha saya itu tiba-tiba
begitu saja diam aja. Ministry, we can't go overseas for overseas mission trips. Ya, tidak ada pergerakan dalam bisnis dan juga tidak ada mission trip lagi. Perjalanan misi itu dihentikan. So all of us are thinking, oh no, we can't do missions. Jadi waktu itu saya berpikir, oh tidak, kita tidak bisa melakukan perjalanan misi lagi. That we have to take care of our family and our business. Dan kita itu masih harus memelihara keluarga dan bisnis kita. So we were lost for a period of time. Jadi kita itu sedikit terhilang pada beberapa waktu itu. I want to share with you during one of the leaders meeting from my ministry pastor, Pastor Kim Hock. Saya ingin membagikan sesuatu ketika kami mengadakan pertemuan dengan para pemimpin yang dibawakan oleh pemimpin saya, yaitu Pastor Kim Hock. He preached these two verses to all the leaders. Dia mengkhotbahkan, dia membagikan 2 ayat ini kepada semua para pemimpin. That impacted me so much. Dan itu berdampak kepada saya. He said, many of us, we are preoccupied with fighting our own battles. Dia mengatakan bahwa banyak dari kita itu yang berpikir untuk berperang, melakukan peperangan dengan kekuatan kita sendiri. But what is the role of the church? Tetapi sebenarnya apakah peranan What's the role of a gereja? Christian? Apakah peranan seorang Kristen? That is when there's darkness, that Christian and the light of Jesus must shine even brightest. Yaitu ketika ada kegelapan, disitulah justru terang orang Kristen itu harus bersinar lebih terang lagi. So it's an amazing revelation. Jadi itu adalah sebuah pewahyuan yang sangat luar biasa sekali. So our faith was stirred up. Jadi iman kita dikuatkan, I began to go into deeper fasting and prayers. dan saya mulai berpuasa lebih dalam lagi dan berdoa lebih dalam lagi. And there's a renewed resolve in my heart that no, we must go back to ministries. Dan ada keyakinan yang timbul di dalam hati saya untuk menguatkan saya bahwa saya harus kembali dalam pelayanan saya. But how? Tetapi bagaimana The caranya? airports are closed. Bandara itu ditutup. The borders of every country are closed. Jadi border dari setiap negara itu juga ditutup. Then that's when Pastor Kim Hock said, Dan di situ kemudian Pastor Kim Hock mengatakan, God has given us technology for His glory. Tuhan telah memberikan kita teknologi untuk kemuliaannya. And now that is why this is the first time I'm doing this online sermon with all of you. The first time in my life I'm doing online sermon for Probolinggo. Dan oleh karena itulah untuk pertama kalinya di sini saya merekam online sermon untuk jemaat di Probolinggo. Ini untuk pertama So I kalinya. have a testimony to share with all of you. Jadi saya memiliki kesaksian yang ingin saya bagikan Ever ke since saudara. Pastor Kim Hock leaders meeting with us many months ago, Sejak pertemuan pemimpin dengan Pastor Kim Hock beberapa bulan yang lalu itu, I begin to arise in my faith to see the invisible. saya mulai bangkit di dalam iman saya untuk melihat hal yang tidak nampak itu. Today we have more than 20 virtual online mission trips already. Sampai hari ini kita sudah mengadakan lebih dari 20 online mission trip. And not counting recorded sermon like today, Dan kita tidak menghitung khotbah yang direkam seperti hari ini. God's creation, the technology is now being used for His kingdom purposes. Ciptaan Tuhan seperti teknologi itu sekarang digunakan untuk pelebaran kerajaannya. There are more than 100 of Missio Dei Harvest members participating in such online mission trips. Ada lebih daripada 100 anggota dari Missio Dei Harvest yang berpartisipasi di dalam online mission trip. We preach to hundreds of congregations overseas. Kita telah berkhotbah kepada lebih dari ratusan jemaat di luar negeri. We did it in Myanmar. Kita melakukannya di Myanmar, We did it in Philippines. di Filipina, We even did it now doing to many parts of Indonesia. dan bahkan sekarang juga di banyak bagian daerah di Indonesia. Oh, hallelujah, Oh, hallelujah. hallelujah. Now today, Nah, hari ini we can preach to anywhere in the world kita dapat berkhotbah dimanapun di seluruh dunia. from the comfort of my home now. Dari rumah saya yang nyaman. In the past, people always think that the preacher must go overseas to preach. Di masa lalu, orang selalu berpikir bahwa pengkhotbah harus pergi ke luar negeri untuk dapat berkhotbah. But due to this season, Tetapi karena masa our ini, ministry suddenly fastened our pace. pelayanan kita tiba-tiba mempercepat pace kita. We're able to go faster, Kita dapat melangkah lebih cepat lagi, further, lebih jauh to lagi, even more people. dan bahkan menjangkau lebih banyak orang. This is an amazing breakthrough in the ministry. Ini adalah terobosan yang luar biasa di dalam pelayanan. This is something we cannot see with our naked eyes before this season.
Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat sebelum masa ini terjadi. But because of this season, Tetapi oleh karena musim we ini, arise in our faith kita bangkit dalam iman to kita see the invisible. untuk melihat hal-hal yang tidak nampak I want to dahulunya. tell you something. Saya ingin memberitakan sesuatu If you kepada can saudara. see it Kalau saudara dapat melihatnya and believe it, dan percaya, you can achieve it. saudara dapat mendapatkannya. I say again, Sekali lagi, if you can see it with your spiritual eyes, kalau saudara dapat melihat dengan mata rohani saudara, believe by faith in your heart, mempercayai dengan iman di dalam hati you can saudara, surely achieve it. pasti saudara akan dapat mencapainya. If you believe that, give Jesus a big hand. Kalau saudara percaya, berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang paling Hallelujah, meriah. hallelujah, hallelujah. Haleluya. Aren't you excited? Apakah saudara sedang bersuka cita That we're saat ini? stepping into an era that's unknown, Kita sedang memasuki ke dalam zaman yang kita tidak ketahui. but yet the possibilities are endless. Tetapi kemungkinannya itu tanpa We batas. can do online cell group, online sermon. Kita dapat melakukan online cell group, kita dapat melakukan online sermon juga, jadi berkhotbah di We can secara even do online. home visitation through online mission trips. Kita juga dapat melakukan kunjungan ke rumah-rumah melalui online. So number one, Jadi yang pertama, we must arise in faith to see the invisible. kita harus bangkit di dalam iman kita untuk melihat hal-hal yang tidak nampak mata kita. Number two, Yang kedua, we must arise in faith to do the impossible. kita harus bangkit di dalam iman kita untuk melakukan hal yang mustahil. Now in the book of Acts chapter 1 verse 8, it says, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." Amin. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Everybody say power, kuasa. Setiap orang katakan kuasa. Say kuasa with kuasa. Katakan kuasa dengan kerasnya. Amen. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Amin. Saudara akan menerima kuasa ketika Roh Kudus itu ada atas saudara. All of you has Holy Spirit in you. Setiap dari saudara itu memiliki Roh Kudus di dalam diri saudara. So the power that resurrected and raised Jesus from the dead is in you. Jadi kuasa Tuhan yang membangkitkan Yesus daripada kematian itu ada di dalam diri saudara. Now we can preach the word, yes, Kita dapat mengkobarkan firman Tuhan ya. but in the Bible, the first book of Thessalonians chapter 1 verse 5 says this, "For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit." Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5 dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. There is power in all of us. Ada kuasa di dalam setiap diri kita. And we want to preach the gospel but also demonstrate the power of God in our preaching of the gospel. Jadi kita ingin mengabarkan Injil, tetapi kita juga ingin menggunakan kekuatan daripada Roh Kudus ketika kita mengabarkan Injil. In my sermon to all of you in Bukit Sion, Di dalam setiap khotbah saya yang saya sampaikan kepada saudara di Bukit Sion, I've shared so many miracles and testimonies that Miss Yude had experienced in mission field. saya selalu membagikan tentang mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang kami alami di ladang misi ketika kami melayani di Missio de I want to Harvest. share with you one more miracle that was done through a virtual mission trip using iPhone. Tetapi saya juga ingin membagikan kepada saudara salah satu mujizat yang dialami melalui virtual mission trip, melalui apa? Melalui handphone saja, saudara. This is amazing. Dan ini sangat luar biasa We did sekali. the online mission trip home visitation. Kita melakukan kunjungan ke rumah secara online melalui telepon. It was to a village far away from the airport in a third world country. Dan itu dilakukan di sebuah desa yang jauh dari bandara di negara yang berkembang. So in the past, we have to take airplane there, then travel to the city, stay in the hostel in the city, then travel another 3-4 hours to the faraway village just to visit the member. Jadi dulu kita harus naik pesawat, kemudian kita harus pergi ke kota, terus kemudian nginep di kota, tinggal beberapa hari, dan kemudian 2-3 jam kita harus nyetir ke desa yang sangat terpencil itu. So when the overseas pastor suggested, shall we do an online mission trip but home visitation? Jadi ketika pendeta lokal di negara itu bilang kepada kita, kita mau mengadakan online mission trip nggak? Tetapi saat ini kita akan melakukan kunjungan ke rumah-rumah. We're thinking recorded sermon, okay.
Kami waktu itu berpikir bahwa khotbah kalau misalkan direkam seperti ini oke. Zoom fellowship, Zoom cell group, okay. Persekutuan komsel melalui online juga oke. Home visitation, how? Tetapi kunjungan dari rumah ke rumah gimana caranya ya? So our Singapore team, 10 over of us at their own home. Jadi tim Singapura 10 orang daripada kita di rumah mereka masing-masing. Then the overseas pastors carry a handphone. Dan pendeta dari luar negeri itu membawa handphonenya, Go from house to house. berkunjung dari rumah ke rumah. So our members can see the overseas members in their own home. Jadi anggota Mission Day Harvest kita yang di Singapura itu dapat melihat orang yang kita layani melalui handphone di rumah mereka. And he can see us as well. The members can see us as well. Dan orang yang kita layani itu juga dapat melihat kita. And one of the home visitation, Di dalam salah satu kunjungan ke rumah itu, there's this old man, he can't walk very well. ada orang tua yang tidak bisa berjalan. So he was walking with a limp. Jadi dia berjalan itu agak timpang. So normally home visitation, we just ask for their needs. We just pray for, protection, provision. Jadi biasanya dalam kunjungan ke rumah-rumah itu kita hanya berdoa untuk perlindungan, untuk apa mereka yang mereka mau didoakan apa, kebutuhan mereka. But one of our members noticed that, the man is, walking with a limp and is, his knee is in pain, his leg is in pain. Jadi tapi salah satu anggota kita itu memperhatikan bahwa orang tua ini kakinya, lututnya kayaknya kesakitan, dia So- jalannya agak timpang. Faith arise in our members. Jadi iman itu timbul di dalam We are jemaat wondering, kami. Dan kami bertanya-tanya, can we pray for healing online over a handphone? apakah kita bisa mendoakan kesembuhan secara online hanya melalui handphone? So we are wondering, how can we do that? Jadi kita bertanya-tanya bagaimana kita dapat melakukan hal ini? So how can we do that? So our faith arise and we prayed for healing over the phone. Tapi bagaimanapun juga iman kita itu dikuatkan, dibangkitkan, dan kami memiliki iman untuk berdoa lewat telepon. What was amazing is the presence of God descended. Dan yang luar biasa adalah hadirat Tuhan itu turun atas kami. The members overseas can feel the presence of God. Dan bahkan anggota yang kami layani itu juga dapat merasakan hadirat Tuhan itu. Our members in Singapore can feel the presence of God. Anggota kami yang di Singapura juga dapat merasakan hadirat Tuhan. We were so amazed. Kita itu sangat kagum sekali, heran sekali. And the members' faith arise and he lay hands on his knee and his pain began to go away. Dan jemaat yang kami layani itu imannya dibangkitkan dan dia mulai tumpang tangan di kakinya dan kemudian lukanya atau rasa sakitnya itu tiba-tiba menghilang. He began to walk a little bit. Dia mulai berjalan sedikit demi His sedikit. pain began to go away a little bit more. Dan sedikit lebih jauh lagi. Then we continue to pray. Dan kemudian kami terus He continued to walk berdoa. further. Dan dia terus berjalan lebih jauh And lagi. lo and behold, by the end of the home visitation, he is fully healed and is walking and jumping at the end of the home visitation. Dan di akhir kunjungan dari rumah ke rumah itu, dia dapat berjalan, bahkan dia dapat melompat dan berlari, dia dapat melompat-lompat di akhir visitation. Hallelujah! itu. Healing took Haleluya. place through online mission trips. Kesembuhan itu juga bisa terjadi melalui online mission trip. Let's give Jesus a big hand. Mari kita berikan Hallelujah! Tuhan Yesus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. And that is not all. Dan itu tidak berakhir di situ. The next home, Rumah berikutnya, there was a very old lady, ada seorang wanita yang tua, maybe 80, 90 years old. mungkin usianya sekitar 80-90 tahun. Her eyesight is failing. Matanya itu tidak bisa melihat lagi dengan baik. She can't read well at all. She can't see well at all. Dia tidak bisa melihat dengan jelas dan dia tidak bisa membaca dengan jelas juga. So she asked, can we, our team, over the handphone, pray for her eyesight? Jadi dia bertanya, bisakah anggota Mission Day Harvest itu berdoa untuk matanya? And one of our members, which I think you remember him, our dear brother Philip. Dan salah satu anggota kami, saya yakin saudara ingat dia, yaitu saudara kami yang terkasih, saudara Philip. Philip asked, why you want your eyesight to be healed? He asked. Philip bertanya, kenapa kamu mau matamu disembuhkan? So the old lady said, Jadi nyonya tua, wanita tua ini berkata, he said, I want to see so that I can read the Bible. dia bilang bahwa aku ingin dapat melihat supaya aku dapat membaca Alkitab. Wow! Wow! At her age, she wants to be healed so that she can read the Bible. Di dalam usianya yang sudah sangat tua, dia mau disembuhkan supaya dia dapat membaca Alkitabnya. Our members were so touched by the presence of God and by her faith. Jemaat kami itu, anggota kami itu sangat tersentuh dengan imannya. So we asked her to lay hands on her eyes and we begin to pray for her. Jadi kita minta kepada dia untuk tumpang tangan di matanya dan kami mulai berdoa untuk dia. So we pray and we pray. After a few cycle of praying,
Jadi kita berdoa dan berdoa, setelah beberapa kali kami berdoa, the amazing healing powers of God came upon her again. kuasa kesembuhan Tuhan itu ada atas wanita ini. So she can feel that she can see clearer and clearer as we begin to pray and pray. Jadi dia dapat melihat semakin lama semakin jelas ketika kami berdoa dan berdoa bagi dia. And that is so amazing because initially we tested her, she can't read many of the words that's right in front of her. Dan sangat luar biasa sekali karena kami juga menguji dia, mencoba mengetes dia apakah dia bisa membaca, dan dia tidak bisa membaca dengan jelas kata-kata yang di depannya. But by the end of the prayers, Tetapi di akhir doa, she was holding up her Bible. dia membawa Alkitabnya She was reading out the verses in the Bible. dan dia dapat membaca ayat-ayat yang tertulis di dalam Alkitab itu. Wow! Wow, It's so amazing. sangat luar biasa We sekali. know that when we meet you in person, lay hands on you and pray, you shall be healed. Yes. Kita tahu bahwa ketika kami bertemu dengan saudara secara pribadi, kami tumpang tangan dan berdoa bagi saudara, saudara akan sembuhkan, ya. But this is the first time our ministry encountered healing over online. Tetapi ini untuk pertama kalinya anggota kami melihat adanya kesembuhan dilakukan secara online. After that breakthrough trip, Setelah terobosan itu terjadi, I want to tell you we have experienced so many healings over online mission trips. saya ingin membagikan kepada saudara bahwa kami mengalami banyak sekali kesembuhan online di dalam online mission trip The kami. Bible says Jesus come and heal the sick, cast out demon, and save the lost. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, dan menyembuhkan mereka yang terluka. So he come and heal all sicknesses and diseases. Jadi Tuhan datang untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. So today, if you have any ailments in your body, Jadi hari ini apabila saudara memiliki rasa sakit di dalam tubuh saudara, I want to pray for you right now. saya ingin berdoa bagi saudara saat ini. That if you have any pain in your body, Apapun sakit penyakit di dalam diri maybe saudara, some head pain or ear ailment, mungkin kepala saudara sakit atau telinga saudara sakit, maybe your back, your neck here is aching and is in pain, in some discomfort. atau leher saudara di belakang ini juga sakit, merasa nggak enak sekali, Maybe your hip is giving you a lot of problems, or your knee is giving you a lot of problems. atau punggung dan lutut saudara itu sakit, Or nyeri, maybe you have a heart condition, or you have a cancer in your body. atau mungkin saudara memiliki penyakit jantung atau mungkin kanker. I want all of you to close your eyes right now. Saya ingin saudara tutup mata saudara saat I'm ini. going to stretch my hands towards the camera. Saya ingin mengedakkan tangan saya kepada kamera. And I believe the power of God is not my power, but it's God's power. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan, bukan kuasa saya tetapi kuasa Tuhan, Can come across this virtual platform, this online platform, can reach you and heal you right now. dapat datang melalui platform virtual ini dan akan dapat menjamah saudara saat Oh, ini. hallelujah. Shalabala, Hallelujah. hashita, halabalala. Sikarabatakarabash. Lord, I pray Tuhan, aku berdoa that you promise in the Bible that you're Jehovah Rapha, you're our healer. bahwa Engkau yang berfirman Tuhan bahwa Engkau adalah Jehovah Rafa, Engkau adalah Tuhan penyembuh kami. That healing can take place supernaturally, unusual miracles. Bahwa kesembuhan itu dapat diadakan Tuhan dengan keajaiban-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan. That you can command the demons to go away and the healings to come in the name of Jesus. Bahwa Engkau dapat mengusir iblis Tuhan dan Engkau dapat memerintahkan untuk kesembuhan terjadi Tuhan. The ailments to go away in the mighty name of Jesus. Sicknesses and diseases go away in the name of Jesus. Bahwa setiap sakit penyakit itu akan pergi di dalam nama Yesus. And receive healing right now. Dan terima kesembuhan saat ini. Receive healing right now. Terima kesembuhan saat ini. Some of you may feel warmness in your body. Beberapa dari saudara merasakan rasa hangat di sekujur tubuh saudara. God is healing you right now. Tuhan sedang menyembuhkan saudara saat ini. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Now, I believe healing has come upon you. Saya percaya bahwa kesembuhan itu sudah terjadi. In the Bible, there's a story of the centurion. Di dalam Alkitab itu ada kisah tentang pasukan. Jesus says that the centurion says that Jesus do not need to go to his servant, but Jesus just need to pray where he was. Pemimpin pasukan itu mengatakan kepada Yesus bahwa Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, tetapi Yesus dapat berdoa untuk kesembuhan di tempat itu juga. Exactly. So I'm praying here in Singapore, and healing had come upon you right now. Dan itulah yang saya lakukan di sini. Saya berdoa dari Singapura dan kesembuhan akan terjadi kepada saudara saat ini juga. Receive it in the name of Jesus. Terima di dalam nama Yesus. So arise in faith to do the impossible. Jadi bangkitlah di dalam iman saudara untuk melakukan hal yang mustahil. Believe in your own healing and pray for healing on others. Percaya bahwa saudara menerima kesembuhan dan berdoalah untuk kesembuhan orang lain. Hallelujah. God is such a Hallelujah. good God. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. The third point, the last point.
Poin yang ketiga, yang terakhir, we must arise in faith to harvest the uncountable. kita harus bangkit di dalam iman kita untuk menuai tuaian yang tak terhitung banyaknya. So the first point is to arise in faith to see the invisible. Jadi poin yang pertama adalah untuk kita bangkit di dalam iman kita untuk melihat yang tidak bisa kita lihat. The second point is to arise in faith to do the impossible. Yang kedua adalah untuk membangkitkan iman kita untuk melihat hal yang untuk melakukan hal yang mustahil. We can do these two. Kita bisa melakukan dua hal ini. The third one, the harvest is ready for you to harvest. Maka yang ketiga adalah tuaian itu sudah siap untuk dituai. So arise in faith to harvest the uncountable. Jadi bangkitlah di dalam tuaian yang tidak terhitung banyaknya. What is uncountable? Apakah tidak terhitung The banyaknya? Bible says so much that your storehouse cannot contain. Alkitab mengatakan bahwa begitu banyaknya sehingga gudang saudara di rumah itu tidak dapat menampungnya. As many as stars in the skies and sand along the shores. Sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di lautan. Like what Abraham saw Seperti apa yang Abraham lihat. in the book of Genesis chapter 13 verse 14 to 16. Di dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai 16. And the Lord says to Abraham, after the Lord is separated from him, lift up your eyes and look from the place where you are, north, south, east, and west. For all the land which you see, I give to you and your descendants forever. Verse 16, and I will make your descendants as the dust of the earth, so that if a man could number the dust of the earth, then your descendants shall be numbered. Amin. Saya akan bacakan di dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai 16. Dikatakan, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Ayat 15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ayat 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Amin. Amen. Now, our harvesting is not by sight, but is by faith. Tuaian yang akan kita terima itu bukan dari apa yang kita lihat, tetapi dengan iman kita. It takes faith to sow, Kita memakai iman kita untuk menabur, not expecting return, tidak mengharapkan imbalan, but it takes faith to harvest. tetapi kita juga membutuhkan iman untuk When God menuai. says it's yours, it is yours. You should believe by faith God is a good God to bless you and harvest it. Ketika Tuhan mengatakan bahwa ini adalah milikmu, maka kita harus memiliki iman untuk menuai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. I want to share with you my financial testimony. Saya ingin membagikan kepada saudara kesaksian keuangan saya. I run a few businesses. Saya menjalankan beberapa usaha. One particular business is quite tough to run. Salah satu usaha ini sangat susah sekali untuk It's dijalankan. very meaningful impact to the society, but it's tough to run as a business. Sangat pengaruhnya sangat baik sekali kepada masyarakat, tetapi susah sekali untuk dijalankan. Although the Lord has blessed me through other areas and I was never in lack, Sekalipun Tuhan itu sudah memberkati saya di area atau bidang-bidang yang lain dan saya tidak pernah kekurangan, but I incur some business loan in this particular business. tetapi untuk usaha yang satu ini saya memiliki hutang untuk menjalankan usaha yang So satu over ini. the last 3.5 years, Jadi dalam waktu 3,5 tahun, so the loans were accumulated progressively over the last 3.5 years. hutang itu semakin lama semakin menumpuk So dalam over time 3,5 tahun. it became a burden to me and my family. Dan akhirnya itu menjadi beban bagi saya dan keluarga saya. But what the devil did over 3.5 years, Tetapi apa yang iblis lakukan selama 3,5 I want tahun to share ini, with you a financial amazing miracle. saya ingin membagikan kepada saudara sebuah mujizat yang saya alami di dalam bidang keuangan When ini. there's global pandemic, there's famine in the world. Ketika ada pandemi global atau ada kelaparan di dunia, In 3 weeks, my dear friends, in 3 weeks, di dalam 3 minggu saudara, 3 minggu saja, I received an harvest that was able to let me cancel the debt that was accumulated over more than 3 years. saya menerima tuaian yang dapat menghapuskan hutang yang bertumpuk selama 3,5 tahun ini. I say again, in 3 weeks, God has blessed me so much that I can cancel loans that's accumulated over more than 3 years. Hallelujah. Saya ulangi sekali lagi, dalam waktu 3 minggu saja Tuhan itu sudah memberkati saya dengan berlimpah-limpah, sehingga hutang saya yang sudah menumpuk selama 3,5 tahun itu dihapuskan. Hallelujah. Bisa saya bayar. Jesus, Haleluya. berikan Berikan hallelujah, Tuhan Yesus tepuk tangan yang hallelujah. paling meriah. Haleluya. This is the amount that's more than is in the billions of rupiah. Ini adalah dalam jumlah lebih dari
lebih dari miliar rupiah. It is not a small amount in Indonesia. It's also not a small amount in Singapore. Jadi itu bukan jumlah yang kecil di Indonesia, tapi juga bukan jumlah yang kecil juga di Singapura. But the loan was cancelled in 3 weeks. Tetapi Tuhan membayarkan hutang itu dalam waktu 3 minggu saja. I cannot imagine how it can be done. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana ini bisa terjadi. Only God can do it. Hanya Tuhan yang bisa Only melakukannya. God. Hanya Tuhan. Only God. Hanya Tuhan saja. If only you believe. Hanya jika saudara dapat Hallelujah, percaya. hallelujah, hallelujah. And not only that, Dan tidak hanya itu, the saudara. Lord, the prosperity, the open heaven did not stop after 3 weeks. Tingkap surga yang sudah dibukakan oleh Tuhan ini, berkat-berkatnya itu tidak hanya berhenti dalam waktu 3 It minggu. continued at the same speed, at the same amount over the next 3 months. Dan selama 3 bulan, berkat Tuhan itu terus-menerus dan terus-menerus dicurahkan, saudara. Wow, I have never seen so much prosperity within such period of time in my entire life. Wow, saya tidak pernah menerima berkat sebanyak ini di sepanjang umur kehidupan saya, saudara. I tell you, Saya katakan pada saudara, I'm so touched. saya sangat tersentuh sekali. Not because of the financial provision. Tidak hanya karena saya diberkati secara keuangan. I'm so touched God did Saya- not forget me. Saya terharu karena Tuhan tidak melupakan saya. That when I was going through tough times, He remembered me. Bahkan ketika saya melewati masa-masa sukar, Tuhan mengingat saya. He cares for me. Dia peduli, He protected me. dia melindungi He saya. showed His grace and mercy upon me. Dia menunjukkan anugerah dan rahmatnya di dalam kehidupan saya. When I come to the end of myself, Ketika saya akhirnya melihat diri saya kembali, it's like a financial death. itu seperti keuangan saya itu mengalami kematian. But He raised me up from that. Tetapi dia membangkitkan keuangan saya sekali lagi. And now the old financial me has died and the new creation in me has come alive. Dan sekarang orang yang lama yang memiliki kematian di dalam keuangan itu sudah mati dan dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru, menjadi saya yang baru. And the provision is still continuing right now. Dan pemeliharaan Tuhan itu masih terus berlangsung sampai saat ini. And I don't think it's going to end anytime soon. Dan saya tidak berpikir bahwa ini akan segera berakhir. So in my mind, I'm praying to God, fasting also. Jadi di dalam pikiran saya berdoa kepada Tuhan dan juga How berpuasa. can I use these resources, this talent, to be a channel of blessings for the extension of the kingdom of God? Bagaimana saya dapat menggunakan berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam tangan saya untuk menjadi perluasan, perpanjangan kerajaannya. This, my dear friends, Oleh karena itu, saudara, is when you arise in faith to harvest the uncountable. ini adalah dapat terjadi ketika saudara bisa bangkit di dalam iman saudara untuk menuai tuaian yang tak terhitung banyaknya. And the blessings also overflow out of me to the people around me. Dan berkat itu juga mengalir melimpah kepada orang yang ada di sekitar saya. I was able to bless the overseas missions, Saya dapat memberkati perjalanan misi di luar negeri, help SOT students in Singapore this year. menolong murid SOT yang ada di Singapura tahun ini. I recruit more staff that's from our church. I provide employment to more people who are lost and retrenched. Saya mempekerjakan orang-orang dari jemaat gereja saya dan kepada mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang sudah mengalami PHK. This is an amazing abundance that can flow out of the people around me for the kingdom purposes. Dan ini adalah kelimpahan yang mengalir kepada orang-orang di sekitar saya untuk penggenapan atau perluasan kerajaannya. Today, as we come to a close, Hari ini ketika kita akan mengakhiri ibadah there's ini, darkness everywhere. ada kegelapan di mana-mana. Darkness in their minds, darkness in their heart. Kegelapan di dalam pikiran mereka maupun di dalam hati Every mereka. time we read the newspaper, we look up people are dying, they are falling sick, they are losing their jobs. Setiap kali kita membaca surat kabar, kita akan melihat bahwa banyak orang yang sudah meninggal, banyak orang yang di PHK, kehilangan pekerjaan. But will you, Tetapi maukah saudara? Bukit Sion Church, Maukah saudara, jemaat Bukit will Sion? you, children of God, Maukah saudara, anak-anak Tuhan, arise, bangkit, shine, menjadi terang? for the Lord has come upon you. Karena terang Tuhan itu sudah turun atasmu. That you arise in faith to see the invisible through the darkness. Bahwa engkau akan bangkit di dalam imanmu untuk melihat apa yang tidak dapat dilihat di tengah-tengah kegelapan. Arise in faith to do the impossible. Go and heal the sick, cast out demon. Bangkit di dalam imanmu untuk melakukan hal yang mustahil. Tumpang tangan kepada orang sakit dan orang sakit akan disembuhkan. And arise in faith to harvest the uncountable.
dan bangkit di dalam imanmu untuk menuai tuaian yang tidak terhitung banyaknya. Harvest financially and harvest a lost soul into the kingdom of God. Menuai dalam bentuk keuangan dan juga jiwa-jiwa yang terhilang di dalam kerajaan If you Allah. believe that, give Jesus another big hand. Kalau Hallelujah. saudara percaya, berikan Haleluya. Tuhan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Haleluya. As we end, let me pray for all of you. Ketika kita akan mengakhiri firman Tuhan ini, mari saya Let's berdoakan. close our saudara. eyes and lift up our hands as I pray for all of you. Tutup mata saudara dan angkat tangan saudara sehingga saya dapat berdoa bagi saudara. Hallelujah. Shalabala Haleluya. hashigala Shikara bala bara hashigala bara bala shikara hola bara bala bara hash shikara bara. hola bala hashigala Orabata bala. karaba shikara bara. Oh halabala. Harada kara. What a wonderful word from you, God. Sungguh sebuah firman Tuhan yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Receive these words as being preached not from me but from our most high God through Jesus Christ. Terima firman ini seakan-akan kau mendengarnya bukan dari saya tetapi dari Allah yang Maha Tinggi. Lord, I pray that strengthening in the members' life and in the church of God. Tuhan, aku berdoa Tuhan bahwa ada penguatan Tuhan, kekuatan yang Engkau berikan Tuhan di dalam jemaat-Mu Tuhan saat That ini. when we are lost and we are disappointed, when we are discouraged, we strengthen ourselves in the Lord. Bahwa ketika kami terhilang Tuhan, ketika kami kecewa Tuhan, ketika kami tidak tahu kemana kami harus melangkah Tuhan, akan ada kekuatan yang timbul Tuhan dari hati kami Tuhan, daripadamu saja. Let our faith arise once again. Biarkanlah iman kami dibangkitkan sekali lagi Tuhan. That we can see through the invisible. Supaya kami dapat melihat Tuhan melalui sesuatu yang tidak kami dapat lihat Tuhan. For the lens of faith. Menaruh lensa iman kami Tuhan. Pray for the sick, cast out demon. Berdoa untuk orang yang sakit dan mengusir iblis. Let our walk of Lord not just be in word but in power. Biarkanlah Tuhan ketika kami mengabarkan Injil-Mu Tuhan bukan hanya dengan kata-kata saja Tuhan, tetapi juga disertai dengan kuasa. Healing and deliverance come upon this church and the members' lives. Kesembuhan dan kelepasan itu akan terjadi Tuhan di dalam kehidupan jemaat Bukit Sion Tuhan. And let us harvest financial breakthrough in the name of Jesus. Dan biarkanlah kami menuai Tuhan, tuain secara keuangan di dalam nama Yesus. Debt cancellation in the name of Jesus. Hutang-hutang akan dihapuskan di dalam nama Yesus. Healing and provision in the name of Jesus. Kesembuhan dan pemeliharaanmu Tuhan itu akan terjadi di dalam nama Yesus. If you have financial loan, keep your hands raised up. I pray that the loans are cancelled in the name of Jesus. Kalau saudara memiliki hutang uang, saya ingin saudara mengangkat tangan saudara dan aku berdoa supaya hutang itu akan dihapuskan di dalam nama Yesus. Receive the blessings in the name of Jesus. Terima berkat itu di dalam nama Receive the Yesus. blessings in the name of Jesus. Terima berkat itu di dalam nama Yesus. Open doors, businesses will prosper in the name of Jesus. Usaha-usaha bisnis-bisnis itu akan dibukakan pintunya untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. But Lord, beyond all this, Tetapi Tuhan, melampaui segala hal ini we Tuhan, want to seek your face. kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. We want to receive your love. Kami mau menerima kasih-Mu Tuhan. We want to have an encounter with you once again. Kami mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau sekali lagi Tuhan. We want to be near your presence again. Kami mau dekat dengan hadirat-Mu sekali lagi Tuhan. So Lord, I pray Ya Tuhan, aku berdoa as we journey through this journey of faith, ketika kami berjalan di dalam perjalanan iman kami Tuhan. we become closer to you. Maukah kami akan datang Tuhan, untuk datang mendekat kepada Engkau Tuhan. Our communion and fellowship is even more intimate with you. Persekutuan kami Tuhan dengan Engkau akan menjadi lebih erat lagi Tuhan. That we are secure and anchored in our identity as a child of God. Sehingga kami merasa aman Tuhan di dalam identitas kami sebagai anak Allah. So I commit all this into your loving hands. Dan Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini di dalam tangan kasih-Mu. In Jesus' mighty name we all pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. And everyone say, Dan setiap orang yang percaya katakan, Amen. Amin. Let's give Jesus one more big hand. Mari kita Hallelujah. berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang paling Hallelujah. meriah sekali lagi. Haleluya. So GB Bukit Sion Church, Jadi gereja GBI Bukit Sion, I can't be there in person, saya memang tidak bisa hadir secara pribadi, but I send my love, and me and my wife, we send our love to you. tetapi saya dan istri saya mengirimkan kasih saya, kecintaan kami kepada saudara sekalian. We sincerely look forward to the day that we can see you in person. Kami benar-benar menantikan waktu di mana kami bisa bertemu dengan saudara secara pribadi. And we can fellowship and pray together in the presence of God once again. Dan kita dapat bersekutu, saling mendoakan satu dengan yang lainnya di dalam hadirat Tuhan sekali lagi. Meanwhile, we love you. Sementara itu, kami tetap mengasihi saudara. Missio Dei Harvest love you. Missio Dei Harvest mengasihi saudara. City Harvest Church love all of you. Gereja City Harvest juga mengasihi setiap dari saudara. Bye-bye. Bye-bye. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Ku Berharap Kepadamu. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ku berharap
kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Mari katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini, karena Engkau sudah memberi kesempatan bagi kami untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah ibadah kami pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami berdoa dan menyerahkan setiap pribadi atau setiap orang, bahkan setiap umat-Mu yang telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami percaya berkat-Mu akan dicurahkan atas kami semua. Sehingga dengan demikian maka kami boleh diberkati oleh Tuhan dalam berkat keselamatan, dalam berkat kehidupan kekal, dalam berkat pertumbuhan iman dan pertumbuhan rohani dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Engkau sudah pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Dan berkati juga hamba-Mu yang telah menerjemahkan firman-Mu kepada kami semua. Dan kami percaya firman-Mu hari ini boleh menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan hari ini kami percaya bahwa ketika kami meluangkan waktu mencari Tuhan dan beribadah kepadamu, maka Tuhan juga akan mencurahkan berkat-Mu atas kami sekalian. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing, marilah kita bersama-sama mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan pada saat ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang melimpah-limpah ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Semua orang yang percaya yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, karena telah bersama keluarga bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Allah Immanuel akan selalu menyertai kita
kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Shalom, Tuhan memberkati.